Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan tentang dimensi-dimensi salat atau dimensi-dimensi ibadah secara umum. Secara khusus dimensi-dimensi salat. Ada 6 dimensi. Yang pertama dimensi intelektual atau dimensi ilmu, bahwa ibadah itu mesti ada ilmunya. Yang kedua dimensi ideologikal, dimensi keyakinan, dimensi keimanan. Ilmu adalah memberitahu bagaimana cara melakukan sesuatu, sedangkan keimanan adalah dorongan kita melakukan sesuatu. Kita berada di sini itu karena dorongan iman. Kita bangun malam sebelum subuh untuk tahajud, itu dorongan iman itu. Tapi ilmu memberi kejelasan bagaimana melakukan sesuatu. Kemudian yang dua ini adalah pra ibadah. Ilmu dan iman sudah harus ada. Yang ketiga dan keempat, pelaksanaan ibadah itu ada dimensi ritual, dimensi hukum, dimensi fikih, atau dimensi syariah juga di situ. Yang keempat adalah dimensi ruh, dimensi spiritual, dimensi ruhani atau dimensi spiritual. Dua yang terakhir adalah pra ibadah. Kita sudah membahas 4. Kita sudah membahas dimensi ritual, dimensi ideologikal, dimensi intelektual, dan dimensi spiritual. Kita akan membahas 5 dan 6, yaitu dimensi moral dan dimensi sosial. Ibadah ternyata tidak bisa dilepaskan dari moral dan sosial. Ibadah yang dilakukan dengan sendirian pahalanya lebih kecil dibandingkan dengan dilakukan dengan berjamaah. Itu pengaruh sosial kepada kualitas ibadah kita menjadi lebih tinggi, 1 berbanding 27 derajat. Itu pengaruh sosial, karena sosial itu salah satu. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering mendengar inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu namanya dimensi moral. Hukum atau ibadah, ya ibadah, ada yang punya sebab sekaligus punya hikmah. Hukum itu atau ibadah itu ada yang punya sebab dan sekaligus punya hikmah. Adanya sebab, adanya hukum. Contoh, kalau kita bepergian, bahasa Arabnya safar, itu menjadi sebab bolehnya menjama dan mengqashar. Menjadi sebab bolehnya berbuka puasa. Itu namanya sebab. Tapi juga punya hikmah. Hikmahnya adalah menjadi lebih ringan. Bepergian boleh buka lebih ringan, boleh jamak qashar menjadi lebih ringan. Namanya menghilangkan madharat. Hikmahnya itu menghilangkan madharat. Tapi hikmah tidak mempengaruhi wajibnya, tidak mempengaruhi tata cara ibadah itu. Maksud saya begini, kalau Bapak pergi ke Surabaya
itu kan safar, boleh jamak, boleh qashar, boleh berbuka, boleh. Tapi sekarang, lalu orang bilang, itu kan dulu zaman belum ada pesawat terbang. Sekarang sudah nggak ada pesawat, sudah ada pesawat terbang ke Surabaya dengan ke Pasar Senen sama saja capeknya. Atau ke Surabaya dengan ke Selipi sama saja capeknya. Ke Selipi 2 jam naik mobil macet, ke Surabaya juga 2 jam. Jadi buat saya kuat, saya nggak ada masalah untuk sholat tidak jamak, tidak qashar. Udah nggak ada lagi apanya, nggak ada lagi madorotnya, udah hilang. Saya nggak begitu. Jadi meskipun madorot tidak hilang, meskipun keringanan tidak hilang, sama saja, misalkan tidak berat, tidak memberatkan, madorot tidak hilang, tetap saja boleh menjamak, boleh mengqashar, boleh berbuka. Sebab yang menyebabkan bolehnya jamak, bolehnya qashar itu bukan berat dan ringannya perjalanan. Berat dan ringannya perjalanan, menjadi ringan perjalanan itu hikmah. Hikmah tidak mempengaruhi kewajiban. Yang menyebabkan bolehnya buka, bolehnya jamak qashar itu perjalanan. Enak, ringan, hilang, ada hikmah atau tidak ada hikmah, tetap boleh. Tidak mentang-mentang hikmahnya sudah nggak ada, sudah ringan, jadi nggak boleh. Itu dulu kan, zaman dulu berat, sekarang kan udah ringan, masa ke Surabaya 2 jam juga harus jamak qashar sih? Nggak begitu. Itu menurut para ahli fikih. Jadi kita harus membedakan antara sebab dengan hikmah. Baik, jadi dimensi yang 5 dan 6 itu adalah hikmah ibadah. Dimensi moral dan dimensi sosial itu adalah hikmah ibadah. Kita mulai dari wudu. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiban. Allah itu bersih, Allah itu baik, menyukai yang baik-baik. Di hadis lain, Allah itu suka dengan orang melakukan sesuatu itu maksimal. Itqan namanya itu. Itqan. Allah menyukai orang yang melakukan sesuatu dengan sempurna. Kalau masak sempurna, kalau berdandan ya sempurna. Pokoknya melakukan apa-apa itu tidak ala kadarnya, tapi sempurna. Kalimat lain selain itqan adalah ihsan. Ihsan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau Anda membunuh, perbaiki cara membunuh. Menyembelih maksudnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalau kamu menyembelih, perbaikilah cara menyembelih. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihata. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan yang disembelih itu. Itu cara menyembelih yang terbaik, supaya tidak lama, cepat. 1 kali goresan seperti Pak Manap itu, 1 ke bawah, 1 ke atas, selesai. 1 detik, 2 detik itu harus profesional. Nah, itu ihsan atau itqan, termasuk dalam wudu. Hadis-hadis tentang wudu, tentang sholat dan wudu itu ada kalimat begini: kalau kamu sholat kemudian menyempurnakan wudu itu ada ketemu tuh kalimat-kalimat itu. Kalimatnya harus menyempurnakan wudu.
Itu karena Allah itu baik, menyukai yang baik-baik. Melakukan sesuatu dengan sempurna, dengan baik, Allah itu suka. Satu itu. Yang kedua, innallaha, tadi thayyibun ya. Sekarang yang kedua, nadzifun yuhibbun nadzafah. Allah itu bersih, menyukai kebersihan. Yuhibbun nadzafah. Tapi yang kedua, yang ketiga, sebetulnya kebersihan itu tujuannya bukan untuk Allah sih sebetulnya. Allah tidak perlu kebersihan kita. Mau kayak apapun kita gembel, nggak ngaruh. Allah bukan makhluk. Allah menyukai kebersihan itu karena kebersihan itu dampaknya untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Minimal masuk ke dalam masjid dan berjamaah itu mukanya sudah dicuci, tangannya sudah dicuci, kakinya sudah dicuci kan, seperti wudhu yang kita lakukan itu. Jadi sebetulnya hakikatnya, intinya kebersihan wudhu itu untuk menghargai, itu pesan moralnya, untuk menghargai manusia. Itu hikmah. Sampai Allah menyebut, aku menyukai, Allah itu bersih, menyukai kebersihan, Allah itu baik, menyukai kebaikan. Tapi bersih dan baik itu sebetulnya hikmahnya penghargaan kepada manusia. Karena kita mau bergaul dengan manusia, mau berkumpul dengan manusia. Kemudian ada hadis, laula ana asyqa ala ummati la amartukum bisiwak. Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, pasti aku suruh manusia bersugi, yaitu gosok gigi, fi kulli salatin, pada setiap menjalankan sholat. Menggunakan kata laula an asyqa, seandainya tidak memberatkan umatku. Paling tidak kita bersiwak itu subuh, pasti itu. Di kantor duhur mungkin rada sulit, asar rada sulit, maghrib, isya. Maghrib bisa siwak, isya nggak usah karena dengan wudhu maghrib masih bisa. Paling tidak 2 kali, 3 kali paling tidak siwak itu untuk sholat. Kalau tidak memberatkan ya tiap kali sholat. Ada yang mentradisikan tidak pakai sikat gigi, tapi saya enggak, pakai kayu yang segini, kayu irak, dikantongin. Mau wudhu gosok sebentar aja, sekedar saran, bagus juga sih sebetulnya. Tapi kan harus dicuci Pak, harus dikumur-kumur, terus siwaknya cuci juga, cuci. Ya harus dicuci. Nah itu bisa juga, itu bagus juga, sekedar menjalankan sunnah yang tadi itu. Itu juga sama untuk menghargai manusia supaya tidak kebauan. Itu wudhu. Kita sampai yang kedua aja. Setelah wudhu kita dianjurkan berpakaian rapih dan bersih, bahkan bagus. Ya ayyuhalladzina amanu, ini Quran perintahnya itu. Hei orang-orang yang beriman. Nah, apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi ke masjid, khudhu zinatakum. Nah, ambillah perhiasan kalian. Di sini menggunakan kata perhiasan, zina. Maksudnya pakaian. Kira-kira bisa dipahami ya? Pakaian menggunakan kata zina, hiasan. Berarti harus menggunakan pakaian yang menghias diri kita. Ya harus bagus, maksudnya harus indah. Maka terjemahannya, pakailah pakaian yang indah. Kalimatnya khudhu zinatakum, tidak ada kata pakaian. Ambillah perhiasan kamu, pakailah perhiasan kamu. Tentu saja yang dimaksud bukan emas, bukan cincin, bukan kalung di sini. Meskipun menyebut kata perhiasan, maksudnya pakailah pakaian yang membuat kamu menjadi cakep, itu maksudnya. Maka jadilah pakaian itu hiasan buat kita.
yang indah. Indah kulli masjidin, ketika hendak masuk masjid. Apakah pakaian bagus, pakaian indah, pakaian wangi itu untuk Allah? Ya enggak, Allah enggak butuh pakaian bagus kita, pakaian harum kita. Allah ingin memberi pelajaran kepada kita bahwa hargai manusia. Anda akan bertemu banyak orang, pakailah pakaian yang nyaman, yang bagus, yang indah, yang wangi, yang digosok ketika hendak masuk masjid, supaya orang tidak tersiksa. Sampai dimakruhkan makan petai, jengkol, bawang putih itu. Dimakruhkannya itu bukan mutlak, Pak. Yang saya pahami itu mutlak itu terlepas, pokoknya ujung-ujung dimakruhkan aja, nggak gitu. Tapi ada hubungannya dengan masuk masjid sebetulnya. Jadi dimakruhkannya makan petai jengkol, dimakruhkannya makan bawangan segala macam itu hendak masuk masjid. Kalau hendak masuk masjid itu, tapi orang pada umumnya memahami pokoknya makruh aja, itu namanya mutlak. Kalau saya memahami makruhnya itu ada hubungannya dengan masuk masjid. Bapak pernah nggak sholat di samping orang yang bau keringat, atau yang habis makan bawang putih dan tercium, atau yang mulutnya tukang ngerokok, udah tukang ngerokok, udah berkeringat, tersiksa kan? Tersiksa itu pesan moralnya adalah manusia itu begitu berharga. Kalau kita dekat, mulut kita harus bersih, pakaian kita harus bersih, badan kita harus bersih. Sebetulnya pesan moralnya adalah kita harus menghargai manusia dengan pakaian, dengan penampilan. Maka istri saya sangat rajin memperingatkan saya supaya tidak sembarangan memakai pakaian. Tapi apakah pakaian saya sudah necis atau tidak, itu kan relatif, Pak. Yang menurut saya udah necis. Tapi itu relatif, tergantung sesuai yang kita punya di rumah, yang kita bisa. Saya kira demikian. Nanti masuk kepada menghadap kiblat. Apa pesan moral menghadap kiblat itu? Saat hari ini baru pesan moral, kenapa harus menyempurnakan wudu, kenapa harus bersugi, kenapa harus memakai pakaian bagus kalau ke masjid. Pesan moralnya satu saja, memuliakan, menghargai manusia supaya tidak tersiksa. Luar biasa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.